Melalui Kementerian ESDM telah mengatur ketentuan penggunaan izin air. Lewat aturan tersebut, penggunaan air tanah kini wajib mendapatkan izin dari Kementerian ESDM. Masyarakat ataupun rumah tangga yang wajib berizin adalah rumah tangga dengan pemakaian air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan. Sementara bagi rumah tangga dengan pemakaian air tanah di bawah 100 meter kubik per bulan tidak perlu izin. Pengaturan ini dilakukan dalam rangka mengatasi dampak eksploitasi air tanah yang berlebihan yang kemudian dapat mengakibatkan menurunnya jumlah cadangan air tanah. Hal ini tentunya menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan seperti penurunan muka tanah atau juga land subsidence dan intrusi air laut. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan aturan terbaru di mana masyarakat dalam hal ini rumah tangga wajib mengurus izin pemakaian air tanah. Penerbitan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar air tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan air tanah. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait aturan tersebut? Berikut kutipan wawancara sejumlah masyarakat yang kami temui. Ya, saya setuju sih, kan udah banyak yang tahu juga ya permukaan air tanah di Jakarta itu penurunannya cepat. Saya kira langkah ini jadi pemerintah bisa tahu nih seberapa banyak sih masyarakat yang konsumsi langsung dari air tanah sama lokasinya. Jadi bisa mitigasi juga kondisinya gitu dari sisi pemerintah. Cuma harapannya ya tentunya dibarengin sama layanan yang bagus juga dari pemerintah. Misalnya ya pengurusannya, izinnya itu juga untuk kalangannya juga disesuaikan sama dipermudah gitu. Saya sih sebenarnya nggak tahu ya kalau ada wacana seperti ini, tapi ya mungkin harus disosialisasikan lagi. Ya saya berharap sih pemerintah bisa lebih bijaksana kalau untuk hal-hal yang seperti ini yang menyangkut masyarakat luas ya. Tapi saya pribadi sih ya nggak ada tanggapan yang apa namanya, ya maksudnya saya nggak terlalu paham lah. Buat saya tuh nggak perlu izin ya kalau buat kita bikin sumur atau air gitu. Karena kan emang air itu kan emang udah dari alam, jadi nggak perlu harus izin gitu. Ya nggak perlu juga, kalau buat saya tuh seharusnya yang dikurangin tuh pembangunan gedung aja, kayak mall kayak gitu. Kalau buat masyarakat nggak. Nah, untuk membahas soal izin dalam penggunaan air tanah yang menjadi aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, kita bahas lebih lanjut dengan staf ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang sekaligus PLT Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Pak Muhammad Wafid Agung Novianto. Pak Wafid, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Wahid, sebelum kita bahas lebih jauh soal ini, mungkin bisa diberikan dulu pencerahan bagi kami. Sebenarnya apa urgensinya sehingga dikeluarkan aturan ini dalam penggunaan air tanah harus ada izin, Pak? Kenapa? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi pemanfaatan air tanah ini merupakan hal yang normal untuk masyarakat setempat karena memang itu hak masyarakat untuk memperoleh air tanah ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, tetapi perlu adanya pengendalian sehingga tidak terjadi nanti dampak lingkungan yang lebih besar yang nanti akan juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, selain dari menjaga hal tersebut, intinya adalah bahwa dengan hak yang sama oleh masyarakat untuk memperoleh akses kepada air tanah tersebut, perlu dilakukan aspek yang berkeadilan. Artinya apa? Artinya kalau pemakaian normal-normal saja sih tidak perlu berizin. Seperti tadi ada beberapa dari masyarakat yang menyampaikan. Sedangkan yang berlebih, ya berlebih itu dalam pengertian bahwa pemakaiannya itu jauh lebih besar dari pemanfaatan normal sehari-hari, itu perlu dilakukan pengaturan ataupun persetujuan melalui pemerintah agar kita dapat mengelola air tanah ini secara berkelanjutan, sustainable, gitu Mbak. Pak Wafid, memang sebesar apa dampaknya ketika ada penggunaan air 100 meter kubik lebih? Pengaruhnya seperti apa terhadap permukaan muka tanah ataupun juga kerusakan lingkungan? Ya. Jadi pengambilan yang tidak terkendali, ada beberapa cat yang ada di Indonesia ini sudah mengalami yang namanya penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah ini juga berdampak kepada hal yang lebih luas lagi berupa
penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Dan mungkin kita juga bisa berkaca kepada negara-negara lain seperti di Jepang. Di Jepang juga di Nagoya, Tokyo itu juga mengalami penurunan tanah atau land subsidence ini, sehingga ada pengaturan strict terhadap pengambilan air tanah. Karena pengambilan air tanah yang tidak terkendali ini merupakan salah satu bagian yang menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Demikian juga di Shanghai, demikian juga di Bangkok dan sebagainya. Oleh karena itu, tadi juga disampaikan di Indonesia sendiri, di Jakarta sudah mengalami hal tersebut. Selain Jakarta juga kita melihat di Pekalongan, di pantai utara Jawa, itu Pekalongan, Semarang, Sayung, Demak dan sebagainya, itu juga ada andil dari pengambilan air tanah yang juga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Nah, oleh karena itulah maka perlu adalah pengaturan pengendalian, selain tadi saya sampaikan bahwa sebagai aspek berkeadilan, tetapi juga kita berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas lagi. Seperti itu, Mbak. Berarti ini dampaknya sudah terlihat di ibu kota dan beberapa wilayah lain ya, sehingga aturan ini berlaku bukan hanya di Jakarta saja, tapi seluruh wilayah Indonesia, Pak Wafid? Iya. Terutama tadi saya sampaikan di utara pantai Jawa ya, pantai utara Jawa itu bahkan ada beberapa lokasi juga yang sudah masuk intrusi air laut. Di Pekalongan mungkin ada beberapa penelitian di sana yang sekarang juga banyak terjadi land subsidence itu sudah ropnya itu sudah betul-betul menggenang di sana. Jadi tidak setiap pasang kemudian turun dan sebagainya, tidak, tapi sudah mulai tergenang secara permanen. Artinya bahwa permukaan tanah itu sudah mengkhawatirkan. Itulah yang dicoba diatur untuk pengendalian, pemanfaatan atau penggunaan air tanah ini untuk seluruhnya, gitu, Mbak. Oke, apakah ada kriteria lain masyarakat yang harus mengurus izin untuk air tanah ini selain tadi mulai dari 100 meter kubik? Sebenarnya intinya kita coba berdasarkan volume yang dipakai oleh manusia, per orang per hari itu rata-rata adalah sebesar 200 liter per hari per orang. Nah, kalau satu keluarga kecil dengan umpamanya 5 orang satu keluarga, dari keluarga itu dalam 1 bulan itu maka sekitar 1 meter kubik per keluarga per hari, dan kalau 1 bulan ya 30 meter kubik per hari. Sedangkan kita coba melihat bahwa kalau berlebihan di dalam pemanfaatan atau penggunaan air tanah itu kita barriernya itu ada 100 meter kubik. Jadi masih jauh dari kebutuhan sehari-hari. Saya kira itu hal-hal yang kita coba tadi berkeadilan itulah yang terlalu kebanyakan untuk pemanfaatan atau penggunaan air tanah ini kita coba kendalikan. Demikian, Pak. Jadi kalau dilihat dari angka rata-rata tadi sebenarnya lebih banyak ya masyarakat atau rumah tangga yang tidak perlu mengurus izin karena aturannya 100 meter kubik. Lantas sosialisasinya tadi ada juga warga yang kami wawancara belum tahu sama sekali soal wacana ini. Sosialisasinya sejauh ini seperti apa, Pak Wafid? Ya, sebenarnya kita memang wajib untuk menyampaikan apa yang diatur oleh pemerintah ini kepada seluruh masyarakat. Kita juga setiap kali ke daerah untuk menyampaikan apa regulasi yang baru dari pemerintah ini, baik pemerintah daerah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga untuk masyarakat. Ya, memang kita berkejaran dengan waktu dan juga keterbatasan manusia, tetapi kita terus melakukan sosialisasi ini dari kota ke kota, dari waktu ke waktu terus. Demikian, Pak. Baik, terima kasih staf ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang sekaligus PLT Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Pak Muhammad Wafid Agung Novianto sudah bergabung bersama Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali.